Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Armada? Mas Mai dan juga Mas Andit? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sudah setahun lebih ya kita merasakan pandemi ini masih di rumah saja. Yoi. Oke, di sini ada saya Hafid dari Genpi.co dan juga ada Mbak Firda dari JPNN.com. Untuk hari ini kita akan mengulas dan mengulik soal single Armada yang baru saja rilis ya tanggal 25 Februari kemarin, betul ya? Ya, yang benar. berjudul Aku di Matamu ya. Oke, sebelum chit-chat ke arah sana, saya pengen tahu sebetulnya sekarang kegiatannya apa aja Mas Mai dan juga Mas Andit di masa-masa yang masih sulit ini. Kegiatannya bikin lagu, rekaman album, gitu-gitu aja. Oke. Harus tetap produktif. Mas Mai masih meneruskan untuk nonton drakor juga atau gimana Mas? Oh sudah. Kalau ada Mas Andit, kalau Mas Andit, gimana Mas kesibukannya di rumah masih? Ya sama lah kayak Mai sama. Paling tambahannya aku ikut bantu-bantu istri ngurus anak karena anakku 3 kan ngasuh lah. Udah 3 ya? Oke. Kecil-kecil semua. Semuanya sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung saja untuk mengulas sedikit soal single Aku di Matamu. Ini kan sangat menarik ya. Ini diluncurkan pada awal, jadi ini single pertama di tahun 2021. Ya langsung meluncur dengan Aku di Matamu. Ini kalau saya di sini baca sekilas soal review dari single ini cerita soal yang saat ini lagi happening nih, lagi lagi orang-orang lagi sangat terenyuh dengan kata-kata ghosting gitu kan. Nah ini udah diceritakan Mas Andit barangkali yang salah satu dari pencipta lagu ini. Yang nyiptain itu si Mai sama Rizal. Oh Mas Mai, Mas Rizal ya? Oke. Kalau bicara ghosting aku juga baru tahu istilah ghosting itu baru ini. Ghosting itu jadinya kalau saya lihat tuh orang yang sebetulnya ngasih harapan cuma tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Iya. Gitu kan. Kalau saya lihat, saya tahu ghosting kan orang-orang komen di lagu ini pakai ghosting tuh apa ini. Oke, Mas Mai barangkali boleh cerita sedikit soal latar belakang dari terciptanya Aku di Matamu, tentang cerita di balik itu semuanya sebetulnya bagaimana Mas? Ya lebih kepada kayak yang tema sih, lagi sayang-sayangnya terus ditinggal. Lagu ini nih kayak buat ngasih tahu juga buat teman-teman juga, sebenarnya temanya tuh bukan hanya galau-galauan, tapi juga kayak gini. Lo kalau misalnya pasangan lo ngilang secara tiba-tiba atau lagi apa, jangan benci dulu gitu. Lo cari tahu dulu. Mungkin kan ada orang tuh yang nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan sesuatu apa yang pengen dia sampein. Jadi gitu aja ya, ambil positive thinkingnya aja. Pasangan ada orang yang lo sayang ninggalin lo tiba-tiba dan segala macam, ya intinya lo ini berpikiran positive thinking aja gitu loh. Ya dengan cara gampangnya ini aja, berarti dia bukan jodoh aja. Iya. Nah, gara-gara lagunya. Ada kisah true story nggak sih, kisah nyata dari pengalaman orang mungkin atau barangkali dari teman terdekat yang pernah merasakan hal itu, terus pada akhirnya memacu Mas Mai buat nulis liriknya atau bagaimana Mas? Oh nggak ada sih, lebih kepada peka aja. Dalam mungkin gue nggak tahu ya, gue lupa sih soalnya inspirasinya dari mana. Soalnya udah lama ditulis barengan sama Awas Jatuh Cinta. Jadi mungkin gara-gara habis film atau apa itu ya, lupa gue. Oke. Terus jadi butuh berapa lama untuk nulis lirik lagunya? Apakah dalam semalaman cukup atau perlu riset berhari-hari untuk kemudian bisa menulis lirik yang sangat indah ini? Lumayan agak lama. Enggak sekali, tapi nggak terlalu lama lah, paling berapa cuman enggak sih. Awas Jatuh Cinta tuh cepat banget kan, gue dalam semalam bisa bikin semuanya gitu. Oke. Kesulitannya apa sih Mas kalau bikin lirik yang ceritanya tentang sesuatu yang lagi happening di zaman sekarang, di mana orang-orang pada heboh, pada merasakan yang namanya ghosting sama orang-orang yang mungkin crush-nya atau gebetannya gitu tiba-tiba langsung hilang. Sebenarnya katanya aja. Karena Armada tuh kan, gua sama anak-anak tuh kan nggak jarang banget ya kata-kata yang maksudnya yang puitis, yang ribet banget gitu. Misalnya iya gitu lah, pakai istilah gitu. Kalau kita tuh langsung terdepannya gitu. Nah itu
Oke. Karena Mas kalau Adit menurut mau menambahkan barangkali? Armada itu tuh ciri khasnya itu selalu membuat lirik tuh dengan bahasa sehari-hari gitu loh. Jadi ringan. Mungkin itu juga yang membuat orang tuh kalau denger lagu Armada tuh Cepet hafal ya. cepat hafal dan relate lah sama kehidupan realnya gitu loh kan. Mungkin ada yang mengalami juga gitu. Ya simpel aja sih Armada itu gitu. Oke. Kalau musiknya sendiri sebetulnya ini gimana proses untuk rekaman, kemudian sampai dengan finishing terakhir, dan nanti kita akan bicara soal video klip juga yang sudah tayang juga di YouTube ya. Oke, kalau untuk musiknya sendiri ini apa? Lebih ke ballad, kemudian lebih ke apa? Slow atau mungkin lebih semi upbeat atau bagaimana Mas untuk lagu ini sebetulnya? Dia jenisnya ballad. Dia lagu kan jatuhnya slow kan, dia jenisnya ballad. Musik ya itu aransemennya penanggung jawabnya si Mai ya. Oke. Dari single yang terakhir itu kan Menjemput Jodoh ya, kalau nggak salah kemarin itu yang terakhir kita Zoom bareng. Yes. Kesini ke Aku di Matamu ada relate nggak sih? Maksudnya ada satu benang merah gitu nggak antara single sebelumnya dengan yang sekarang dirilis tahun ini? Oh nggak beda, kalau secara tema pun itu beda, secara cerita juga beda. Nggak ada, maksudnya nyambung ceritanya itu enggak. Oke, ini satu hal yang menarik sekali yang di sini saya juga lihat ya. Ini kan dirilis dalam 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Korea. Ini apa kemudian yang melatar belakangi teman-teman Armada untuk bisa merilis dalam 2 bahasa itu apa Mas? Mungkin ada apa ya? Mungkin karena market Korea juga sekarang lagi melirik pasar industri pop Indonesia atau lebih kepada iseng sih. Iseng sih, percaya nggak percaya kita tuh iseng doang mencoba ini nih. Oke. Idenya tuh muncul secara tiba-tiba ya, itu juga karena saat itu Rizal disuruh ngisi take vokal pas lagi demo, terus liriknya belum lengkap. Dia itu lihat-lihat di handphone tuh sambil searching kan lirik-lirik lagu Mandarin. Korea, termasuk Korea apa nyanyiin sama dia juga nggak tahu artinya kan. Ya, kita sih kan ini anak ngapain sih, itu kan kayak main terlihat main-main, cuman pas jadi kok lucu juga ya, makanya muncul ide kita jadiin aja nih bahasa Korea, dan sebenarnya itu ada bahasa Mandarinnya juga, bukan Korea doang. Oh, ada mix gitu ya? Enggak, ada versi Mandarinnya, cuma versi Mandarinnya di Mandarin juga Indonesia. Iya, versi Mandarin itu di take out karena nggak lulus sensor. Gitu. Karena emang bahasa Mandarin itu sulit banget buat dilafalkan gitu loh. Memang nggak bisa kita cuman satu hal. Mungkin kalau bahasa Korea atau Jepang atau dan yang lain itu kan lebih gampang lah ya, lebih masuklah ke lidah kita untuk spellingnya ya, maksudnya dalam pengucapannya. Kalau Mandarin itu sulit banget, jadi akhirnya nggak lulus sensor ya kita take out. Gitu. Ini kan kalau di Indonesia sendiri kan fandom atau fans garis keras dari K-pop atau Korean pop itu kan sangat banyak gitu kan. Maksudnya ketika musisi Indonesia kemudian muncul dengan bahasa Korea, respon mereka bagaimana Mas? Sejauh ini apakah mereka sangat welcome dengan lagu Indonesia yang dikoreakan, atau mungkin sudah ada kritikan apa gimana gitu soal bahasa? Kita sih ya terserah ya, mereka mau suka atau mau enggak. Lagian juga yang kita kejar itu, maksudnya Rizal nyanyi lagu bahasa Korea tuh dari awal pun waktu sama yang kita hire ahli bahasanya juga, Rizal juga bilang, Mas, ini yang saya kejar itu bukan pengucapan sempurna ya, maksudnya pengucapan sempurna bener-bener kayak orang Korea ngomong gitu kan. Setidaknya nggak usah ngejar-ngejar sempurna, maksudnya setidaknya tuh kalau orang Korea sendiri pun dengar saya nyanyi pakai bahasa Korea, dia pun tahu artinya, ngerti gitu loh, ngerti. Cuma sebatas itu, nggak harus sempurna banget. Jadi kalau ada orang-orang yang tetap nggak suka, tapi ya itu mau itu kan pilihan. Cuman kalau ada yang suka ya syukur juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi so far dari pasukan Armada semuanya animonya gimana Mas sejauh ini? Untuk yang tapi so far sampai sekarang ini belum ada yang komplain. Iya. Belum ada yang komplain atau belum ada hate speech itu kan, nggak ada haters apa gimana. Semuanya berbau nada positif semua Mas ya. Iya. Kalau yang diterima di komentar kolom Instagram atau mungkin YouTube gitu untuk lagu Aku di Matamu sendiri,
sejauh ini bagaimana kalau melihat dari mungkin ada beberapa yang ngerasa bahwa ini gue banget nih kayak gitu, atau gimana nih testimoni dari orang-orang yang sudah mendengarkan lagu ini? Ya kalau yang bilang gue banget sih banyak ya, Mike. Balik lagi yang kayak tadi sih, kita sih ya kalau kita tuh ini kalau memang bagus alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak bagus, kita juga nggak bikin banget juga, bikin lagi ya. Oke, aku ke Mas Mai. Yes. Sejauh ini ya, selama merilis single dari mulai Jodoh, kemudian juga sebelumnya udah Asal Kau Bahagia, sampai hari ini kita disuguhkan dengan Aku di Matamu gitu ya. Ini kan mungkin tentang kalau saya bilang patah hati, kemudian juga ada yang menjemput jodoh, berbagai macam rasa ada di sini gitu kan. Nanti apakah kemudian dari single yang sudah dikumpulkan, yang sudah dirilis ini nanti akan di mix dalam bentuk mini album, atau kedepannya akan ada rencana lain gitu, Mas? Yang pasti tapi kita nggak bisa akan rilis. Karena yang pertama masa ini aja kan masih abu-abu beresnya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi secara keinginan memang kita pengennya langsung per album ya, tapi karena melihat kondisi seperti ini jadi keluarin single by single maksudnya. Kalau pada tinggal tunggu waktu yang pas saja. Tapi so far dari pihak luar ada kemudian menggather untuk kerja bareng untuk dalam waktu dekat ya, mungkin ya virtual show atau mungkin live show barangkali di televisi atau off air begitu, yang sifatnya dia hanya nggak masif ya, hanya audiens kecil gitu. Sudah ada rencana ke sana, Mas? Kalau rencana ya sebenarnya untuk promo ya, untuk promo lagu ini kita sih belum ada rencana, tapi kalau ya, buat ke arah sana. Tapi balik permasalahannya masalah itu, karena jujur ya, kita pun tahun ini terima job di masa pandemi, kita terima job, tapi memang katanya sangat-sangat ketat gitu. Jadi manajemennya Armada sangat selektif masalah job ataukah masalah apapun tentang kerumunan orang, sangat. Jadi makanya kalau kita sih pengen, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan gitu. Tapi nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita kan gini, maksud kita kan tahu gitu ke depannya. Kita aja misalnya di bulan Maret ini atau di bulan April ini, nanti ke depan semua rakyat ini divaksin semua, kita nggak mungkin bisa terima. Kayak gitu sih. Sebenarnya kita lebih kepada ngelihat perkembangan yang ada sih. Oke. Aku penasaran dengan video klip yang sudah ada di YouTube. Ini kan sudah sampai sekarang ini, hari ini ditonton 2 juta lebih ya. Iya. Boleh diceritakan barangkali untuk proses ide cerita dan kemudian proses syuting, pengambilan storyline-nya tuh bagaimana, Mas? Ini kayak menarik banget. Di depannya kan ada intro gitu kan, kayak prolog, kayak semacam puisi gitu kan, kemudian masuk ke lagunya. Itu siapa, Mas, idenya? Dari mana awalnya? Dari sebenarnya ide cerita itu dari Rizal sih semuanya. Jadi yang incas Mas ini maksudnya yang concern kepada video klip tuh si Rizal, terus disampaikan ke kita kayak gitu aja. Sebenarnya gini loh, maksudnya kita tuh di video klip Aku di Matamu nih kayak Mas tadi bahwa di depannya kenapa ada prolog gitu. Kita sih gini, Armada tuh kalau video klip tuh concern buat story-nya gitu. Kita di video klip tuh males juga sebenarnya nongol gitu. Jadi kita lebih kepada story. Apa akhirnya Aku di Matamu jadi seperti, memang kita mementingkan sebuah story-nya di lagu itu. Mas Rizal sepertinya sudah selesai urusannya, mungkin bisa bergabung. Halo, selamat siang, selamat sore. Halo Mas Rizal. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah Sehat? baik, alhamdulillah baik. Sedang di mana ini? Di rumah saja atau Di rumah aja. Di rumah saja ya. Oke. Tadi menyambung dari, saya tadi di awal sudah mention soal alih bahasa dari Indonesia ke Korea gitu ya untuk lagu di Aku di Matamu ini. Gimana, Mas? Kok tiba-tiba pengen
melafalkan bahasa Korea untuk lagu ini idenya tercetus dari mana awalnya, Mas? Apa karena sering nonton drakor atau gimana? Sebenarnya awalnya iseng sih. Waktu itu siapa namanya, Mai bawa lagunya ke studio, terus udah didengerin, terus dia bilang isi vokal dong buat demo gitu, buat bikin demo. Nah akhirnya karena liriknya belum selesai, terus gue iseng cari lirik lagu Mandarin apa lagu Korea yang sedih gitu. Gue googlingnya gitu waktu itu, lagu Korea apa lagu Mandarin sedih, lirik gitu. Jadi muncul lah kan, nah, yang teratas muncul itulah yang gue nyanyiin. Terus anak-anak pada, apaan sih lo, bercanda mulu gitu kata anak-anak. Cuman setelah selesai take vokal buat demo itu, pas didengerin masuk juga ya nadanya. Iya, oke. Emang kayak lagu Mandarin beneran gitu. Padahal juga yang gue omongin juga nggak jelas apaan gitu, cuman asal baca doang gitu. Tadi kan sempat dibantu dengan ahli bahasa kan untuk mentranslate dari Indonesia ke Korea gitu ya. Ya. Kalau untuk pronunciation sendiri, untuk pelafalan sendiri, kalau Mas Rizal gimana Mas untuk sepede apakah kemudian akhirnya bisa memutuskan untuk melafalkan dalam bahasa Korea gini? Sempat ini nggak sih kayak ntar gimana ya, ntar bener apa enggak gitu, ntar dibully apa enggak, sempat ada ketakutan gitu nggak sih untuk bisa melafalkan ke Korea? Kalau takut dibully sih enggak ya, karena kalau gue pribadi sih bodo amat sama omongan orang. Yang penting gini, gue kemarin pas take itu request sama si ahli bahasa yang jagain kita, itu tuh requestnya cuma gini doang, yang penting orang Korea aslinya gitu dengar dia paham, walaupun berkesan seperti kayak orang bule ngomong Indonesia. Kalau orang bule ngomong bahasa Indonesia kan nggak segamblang kita kayak gini ngomong bahasa Indonesia kan. Oke. Ya karena ini bahasa ibu kan, bahasa sehari-hari kita juga udah kayak gini. Nah, tapi kalau orang bule itu kan kalau misalnya ngomong saya lapar, saya mau makan kan ada kayak cadel-cadel, saya lapar, saya mau makan, ya kayak gitu-gitu kan. Nah, gue request sama si ahli bahasanya yang jagain kemarin, minimal kayak gitu aja. Jadi orang Koreanya denger kayak, nih cadel nih orang nih, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting dia tahu artinya. Gitu. Tapi akhirnya lancar ya, perlu berapa kali take kemudian tuh sampai itu selesai lagunya? Nggak lama sih ini, 1,5 jam kalau nggak salah, 1,5 jam. Yang Korea ya? Yang Korea. Wow, 1,5 atau 2 jam lah maksimal kalau nggak salah kemarin gitu. Oke Mas Rizal, tadi saya sempat singgung di awal ya soal ghosting gitu kan. Tadi mungkin Mas sudah menjelaskan. Kalau dari Mas Rizal yang juga mengarang lagu ini gitu ya, Aku di Matamu, sebetulnya kalau kita kaitkan dengan fenomena zaman sekarang kan relate banget kan dengan anak muda yang ngerasa ditinggalin begitu aja ketika lagi happy atau sayang sama seseorang gitu kan. Kalau dari Mas Rizal sendiri, sebetulnya melihat fenomena ghosting ke dalam lagu ini bagaimana Mas? Interpretasinya? Gue nggak bersyukur sih ya. Astagfirullahaladzim. Nggak bersyukur maksudnya, cuman ya qadarullah ya, ini Allah semua yang atur ya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa gini. Sekarang kan lagi happening banget tuh ghosting tuh, ghostingnya antar negara lagi kan. Mungkin memang ini bisa jadi soundtrack. Oh oke. Tapi kenapa kok mungkin nanti nyokapnya ngepost gitu lagu ini kayaknya. Terus ada pengalaman mungkin sebelumnya dengan lagu ini? Gue pribadi sih enggak ya. Gue nggak pernah ngilang. Pernah nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak pernah. Kayaknya gue deh yang di ghosting. Sama kalau gitu. Gue ditinggal pas lagi transaksi udah selesai. Oh gitu. Iya. Saya naik ojek online gitu kan. Kan transaksi kalau udah sudah nyampe tujuan Mas gitu. Oke. Pas gue turun terus ditinggal sama dia kan. Oke, ini Mas Andit nih barangkali bisa jelasin juga ini soal single-single Armada yang berkaitan dengan fenomena anak muda zaman sekarang gitu ya. Kenapa kok yang diangkat selalu dengan patah hati, kemudian juga cerita-cerita tentang PHP atau mungkin menjemput jodoh gitu.
sekali pernah nggak pengen ada kepikiran buat bikin lagu yang out of the love mungkin? Atau Mas Mai boleh nanti juga jelasin. Kita itu kalau di lagu Armada itu sebenarnya nggak selalu yang patah hati. Mungkin emang kebenaran aja orang-orang yang dengerin yang banyak patah hati, makanya relate-nya ke situ. Banyak, makanya hebohnya di situ. Sebenarnya kalau udah tema-tema lain sih banyak, kayak pergi pagi pulang pagi, pulang malu tak pulang rindu. Banyak sih yang kita angkat tuh lebih ke dalam kehidupan seharian kita gitu. Nggak selalu patah hati. Ya mungkin yang banyak didengerin orang lagi galau patah hati. Oke ya, yang lagi. Guys, sorry ya guys, baru gabung lagi dari nyokap gue telepon. Tapi memang maksudnya terlepas dari berita yang terjadi sekarang, karena lagu ini memang waktu itu Mai bawa temanya memang tentang ini, jadi memang kayak orang yang ninggalin tanpa ada nggak pakai pamitan lagi gitu, tiba-tiba udah hilang aja gitu. Makanya kan lirik di rapnya itu udah jelas banget tuh, apakah aku sejahat itu di matamu sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku. Even kayak kalau misalnya kita tuangkan dalam dunia nyata tuh kayak even cuman ngobrol dia nggak mau, even cuman angkat telepon dia nggak bisa, gitu-gitu. Ya kalau memang ternyata relate sama anak-anak yang sekarang, ya mungkin bisa diambil hikmahnya bahwa kalau belum halal ya nggak usah, dalam tanda kutip nggak usah memberikan semuanya gitu, tidak usah memberikan harapan terlalu besar gitu, woles-woles aja. Sebenarnya sisi yang akan kita sentuh lagi adalah harusnya mereka bisa ambil pelajaran dari sini. Ini saya penasaran dengan jawaban teman-teman Armada nih yang sering untuk membuat lagu tentang tema yang begini gitu kan. Ini kan sekarang lagi happening tadi yang saya bilang, nanya Pak Presiden, kemudian dia ngerasa sebagai anak seorang presiden, anak Pak Jokowi, kemudian dia melakukan hal itu karena orang lain gitu kan. Jadi kalau melihat fenomena ini gitu kan, sampai akhirnya si ibunya juga sempat mention ke sosial medianya Pak Jokowi gitu kan. Kalau melihat ini sebetulnya gimana nih responnya Armada nih? Kalau dari gue sih, gue nggak ada urusan sama hubungan mereka ya. Dalam tanda kutip gue bodo amat sama urusan mereka gitu. Tapi mungkin karena berita ini jadi viral gitu. Itu tadi yang sambungan sama yang gue bilang tadi, kita harus ambil pelajaran dari cerita ini bahwa hubungan kalau belum jelas statusnya, belum masuk dalam urusan pernikahan, ya udah jangan terlalu besar menaruh harapan, nggak usah total-totalan gitu. Gini loh, kalau pacaran itu menurut gue ya, karena gue sudah nikah nih sekarang nih. Jadi kalau di pernikahan itu untuk memutuskan hidup berpisah istilahnya, temboknya tuh banyak banget yang harus dipikirin gitu, nggak segampang kalau kita lagi pacaran bosan gitu misalnya, ya udahlah kita putus gitu. Nah itu yang diharapkan oleh semua orang. Pelajarannya yang diomongin Rizal tuh bener banget. Sama satu lagi sih, kalau gue mau nambahin satu lagi, kita sih nggak mau ikutan yang nggak mikirin juga. Tapi satu pelajaran sih, apalagi tadi banyak yang didengar-dengarnya kayak kita tuh yang orang yang nggak ada urusan di situ hanya menilai dari satu pihak. Jadi harusnya nggak usah ikut-ikutan gitu. Kita dari JPMN, Mbak Firda barangkali ingin menanyakan kepada Firda. Hai. Silahkan, monggo. Hai Mas. Hai. Halo Mbak Firda. Barunya. Salam kenal. Salam kenal. Silakan Mbak. Iya, kalau misalnya ini kan single barunya soal tentang ghosting gitu kan, dan pas banget bertepatan dengan momen lagi ghostingnya anak presiden ini. Merasa ada keuntungan tersendiri nggak sih untuk lagu ini rilis di saat momen yang tepat gitu loh? Jawabannya kayaknya udah gue bilang di awal deh. Ini tuh yang ngatur Allah semua. Sebenarnya awalnya banget lagu ini itu sudah dipersiapkan dari tahun 2019 akhir. Oh, kita tuh udah take 10 lagu apa 12 lagu gitu. Memang untuk 2020 pertengahan kemarin itu memang jadwalnya memang keluar album baru. Ternyata Allah bikinnya kita satu dunia ini kena pandemi gitu. Jadi akhirnya kita mundur
si albumnya. Oke. Kalau diambil keuntungan sih enggak sih. Cuman kalau misalnya memang lagu ini bisa jadi soundtrack ya nggak masalah juga buat kita. Kami itu kalau keluarin lagu tidak menuju pada satu hal tertentu. Siapapun yang misalnya relate sama lagu yang kita keluarin, ya syukur alhamdulillah, berarti kita mewakili apa yang sedang mereka rasakan. Nggak ada, wah ini lagi ini, ayo kita keluarin lagu. Enggak, ini udah dari lama banget. Cuma pas kebetulan aja gitu ya Mas ya? Iya kebetulan. Ada Zal yang viral sekarang, Zal, tanya Adit. Tahu tim makan bubur diaduk, udah diaduk? Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Ya, Oke, ada lagi Mbak Firda, pertanyaannya. Mau mengawali bikin Oh, Mbak Tika. di TikTok. Oh Mbak Tika, halo Mbak Halo. Tika. Assalamualaikum, selamat siang. Salam sehat semua ya, Armada. Alhamdulillah sehat, Mbak Tika sehat. Alhamdulillah sibuk. Alhamdulillah. Mas, ditunggu deh Ya. mau bikin tren soundtrack di TikTok. Kan dari kemarin itu kan langsung lagi yang Enggak lah. Biasanya yang itu jadi dalam tanda kutip soundtrack itu tuh para pengguna sosial media sendiri. Misalnya nih kayak kemarin lagu Hargai Aku. Hargai Aku. Apa judulnya? Harusnya Aku. Harusnya Aku. Astagfirullahaladzim. itu lagu kebangsaan kita nama Genbi, Mas. Nah, Harusnya Aku itu sebenarnya kan lagu lama banget dari Armada. Bukan lagu yang memang dikeluarkan pada saat itu gitu. Qadarullah viral secara sendirinya karena ada momen orang datang ke nikahan terus nangis-nangis di nikahan. Ternyata orang yang nangis itu adalah mantannya si orang yang nikah gitu. Terus ditambahin lah back sound lagu Harusnya Aku gitu. Kalau ditanya jujur, seneng apa enggak? Jawaban gue 2. Dari secara bisnis, gue nggak munafik, gue suka. Ya. Pemasukan buat Armada. Lagunya jadi terputar gitu, diputar terus jadi soundtrack. Itu tadi maksudnya jadi soundtrack gitu orang-orang. Tapi di sisi lain, di hati gue, di hati kecil gue yang satunya itu males sebenarnya. Karena rata-rata yang nangis tuh laki, dan menurut gue, cemen banget sih ya Allah, gitu, ngapain sih lu? Dan ada beberapa yang sengaja melakukan itu hanya untuk konten, hanya untuk viral gitu. Dan itu yang buat gue, kok cheesy banget sih gitu. Tapi, apakah gue happy? Ya di sisi lain gue happy, kan lagunya muter terus. Ini bertepatan dengan Hari Musik Nasional sebetulnya. Oh kan? ya, 9 Maret ya. Nah ini kan banyak musisi ataupun penyanyi Indonesia sekarang pada bikin petisi untuk ke Pak Presiden gitu untuk bagaimana caranya biar para musisi bisa tampil lagi secara live gitu kan. Respon Armada sendiri gimana Mas? Kalau gue pribadi itu sekarang di posisi yang masih menimbang ya. Menimbangnya dalam arti gini, gue pribadi ya. Anak-anak punya pendapat yang beda mungkin. Kalau gue tuh masih di Indonesia nih kan masalahnya itu kompleks banget gitu. Banyak masalah-masalah yang dalam tanda kutip tidak terpecahkan, tidak terselesaikan seharusnya gitu. Jadi kadang-kadang konsentrasi pemerintah pun untuk menyelesaikan masalah juga mungkin ya ini ya. Entah konsentrasinya yang terpecah atau memang niatannya tidak menyelesaikan, wallahu alam, gue nggak tahu. Tapi balik lagi, kadang-kadang kita juga bingung. Di satu sisi sebagai musisi, gue pengen banget nih kembali normal pada kayak kemarin-kemarin. Kenapa gue bisa bilang gitu? Selandia Baru, New Zealand itu sudah melakukan konser tanggal 3 kalau nggak salah. 3 atau tanggal berapa gitu. Itu konsernya udah 20-an ribu orang datang dan mereka udah nggak pakai maskeran gitu. Tapi kan kita tidak bisa apple to apple antara New Zealand sama Indonesia. New Zealand penduduknya berapa, Indonesia penduduknya berapa, luas wilayahnya berapa gitu. Tiap negara punya kebijakan masing-masing, tiap pemerintahan punya ininya masing-masing gitu. Ya gue berharap sih secepatnya bisa ada event lagi, walaupun
mungkin penontonnya tidak sebanyak zaman dulu. Dan mungkin antigen dulu protokol juga kesehatannya. sebelum- Kenapa Mas? harus antigen atau enggak PCR sebelum masuk konser gitu kan? Ya maksudnya kebijakan dari pemerintah aja bagaimana. Oke, Mas Mai mau menambahkan barangkali terkait dengan apa surat terbuka untuk presiden? Kalau gua pribadi support. Kalau memang ada teman yang memperjuangkan kan hasilnya kan buat bersama. Ini aja maksudnya. Gua sih aja gitu. Tapi ya tadi kan kita ngomong hari musik nasional kan. Kalau gua itu aja sih. Musisi harus tetap karya. Maksudnya gua lebih concernnya kepada gua berharap musisi Indonesia pandemi gini tidak berhenti. Kalau gue ya sudah ada yang lebih kompeten kayak gitu. Kalau gue support, doain aja yang baik-baik kayak gitu. Amin. Mas Tadit barangkali mau menambahkan untuk pesan-pesan ke depan dari lagu ini ya khususnya, dan juga mungkin rencana-rencana ke depan terdekat ini Armada mau menggelar apa gitu. Ya, kalau untuk lagu ini semoga lagu ini bisa membawa banyak manfaat untuk banyak orang, bisa membawa banyak rezeki juga buat banyak orang yang mengcover, yang menjadikannya backsound atau apalah itu. Selama itu juga hal-hal yang positif. Oke, ini sepertinya ini sebelum saya pamitan nih barangkali teman-teman Armada bisa sedikit aja cuplikan lagu dari Aku di Matamu. Boleh. Boleh. Sudahi. Apakah aku sejati itu di matamu sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Tapi tak mengapa, ku selalu berdoa kau bahagia. Oh, terima kasih teman-teman Terima Armada. kasih. Terima kasih. Dan juga Mas Terima Tadit. kasih. Gua mau- Sehat-sehat semuanya. Kenapa? Terima kasih buat suka malam matamu. Terima kasih banyak dan juga terima kasih juga buat teman-teman ya semua yang udah mau bantu promo lagu Aku di Matamu. Kita terima kasih seluruh teman-teman media. Thank you, makasih. Terima kasih. Mbak Tika, Mbak Firda, Firda. Mas Hafid, CPNM, Genti Terima Dokter, kasih. terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.